Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Buaya sepanjang 3 meter ditemukan di tengah sawah di Kecamatan Kopo. Pohon berukuran besar roboh timpa 2 rumah warga di Lebak. Jembatan putus, warga di Lebak nekat seberangi Sungai Ciujung saat keluar kampung. Sekolah Dasar Negeri Cipadu 3, Larangan, Kota Tangerang melaksanakan kegiatan P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan menggelar pentas seni tari budaya. Ratusan siswa yang mengikuti kegiatan tersebut tampak antusias saat mengikuti kegiatan. Saat mengikuti pentas seni, banyak siswa yang menggunakan baju khas daerah seperti Minang, Betawi, Sunda, dan berpakaian polisi. Terlihat para siswa asik berlenggak-lenggok mengikuti irama dalam gelaran pentas seni. Kegiatan ini digelar bertujuan agar murid memiliki karakter dan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 ini merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai potensi dalam profil pelajar Pancasila. Para orang tua siswa sangat mendukung kegiatan ini karena bisa menjadikan anak mengenal budaya dan tarian Indonesia dan berharap anak-anak menjadi berkualitas nantinya. Seneng banget Pak, soalnya kan ini buat anak-anak itu tahu budaya-budaya gitu kan, terusan tradisi-tradisi kayak tari Betawi, tari-tarian itu insya Allah anak-anak bisa berkreasi gitu Pak. Bu, Ibu tahu nggak Bu arti P5 itu sendiri apa Bu? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pertama, mudah-mudahan anak-anak itu bisa menjadi berkualitas ya Pak, berkualitas, udah gitu bisa mandiri, berkreasi gitu Pak ya kan. Terusan meningkatkan kerjasama antar grup Pak, karena kenari itu kan harus kompak ya Pak. Nah itu. Kegiatan ini diadakan untuk memberikan edukasi kepada para murid, terutama untuk mengenalkan budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahwa kegiatan P5 ini yang pertama adalah memberikan edukasi kepada siswa dan siswi SN Cipadu 3, di dalamnya berisi tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua, berkebinekaan global. Dan yang ketiga, ini ada yang sangat penting, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis, artinya dia itu memahami bahwa kebudayaan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mereka bisa berkolaborasi yaitu dengan daerah-daerah lain, sehingga itulah yang dibilang bernalar kritis. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan generasi yang kompeten, berkarakter, dan berbudi pengerti yang baik lewat seni dan budaya. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Petugas Kepolisian Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggelar rapat koordinasi dengan pihak hukum di wilayah Bandara Soekarno, Tangerang. Selain mengantisipasi segala bentuk untuk penyelundupan, kegiatan ini juga merupakan komitmen program Presiden Prabowo dalam memperkuat reformasi hukum. Dari data pihak kepolisian pada periode tahun 2024, jajaran Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama instansi terkait telah menggagalkan sejumlah bentuk penyelundupan,
baik satwa-satwa yang dilindungi maupun penyelundupan ribuan benih lobster ke sejumlah negara dengan 30 tersangka baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Bandara Soekarno-Hatta merupakan salah satu gerbang utama keluar masuknya barang dan jasa. Dalam meningkatkan penegakan hukum, Polresta Bandara Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan seluruh pihak dan instansi terkait di wilayah Bandara Soekarno-Hatta untuk bersama-sama mengintensifkan penegakan hukum dalam segala hal bentuk penyelundupan terutama satwa yang dilindungi. Meningkatkan program penegakan hukum, kami mengadakan rapat koordinasi untuk mengintensifkan penegakan hukum kaitannya terhadap segala bentuk penyelundupan, terutama untuk satwa yang dilindungi. Kami dibantu oleh teman-teman dari BKSDA, di Badan Karantina, dari unsur pengamanan internal dalam hal ini AFSEC dari Angkasa Pura Indonesia. Diharapkan kegiatan ini bisa menjadi kekuatan hukum khususnya di Bandara Soekarno-Hatta dalam menekan dan menghapus angka penyelundupan satwa-satwa yang dilindungi dan benih lobster yang dapat merugikan negara. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Kampung Pesagi Serut, Desa Sindang Heula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang mendapatkan julukan sebagai Kampung 1000 UMKM perajin sapu lidi. Sebutan ini cukup beralasan karena sebagian besar warga di kampung berprofesi sebagai perajin atau pembuat sapu lidi. Profesi sebagai perajin sapu lidi yang dijalani oleh warga ini sudah berlangsung belasan tahun yang lalu, yang merupakan profesi turun-temurun. Banyaknya bahan baku berupa pelepah pohon kelapa dan pohon aren membuat warga tidak kesulitan untuk mencari bahan baku. Tidak hanya di wilayah Banten, penjualan sapu lidi dari Desa Sindang Heula ini juga sudah merambah ke Jakarta, Bekasi, dan beberapa daerah lainnya. Dalam sehari, produk yang dihasilkan dari tangan-tangan warga desa ini bisa mencapai 300 hingga 500 sapu lidi. Salah satu pemilik usaha menyebutkan omset yang didapatkan dalam sebulan bisa mencapai 7 juta rupiah per bulannya. Saya sekitar 18 tahun dari semenjak mulai SMP. SMP. Iya. Tapi Pak, kalau untuk pasarannya sendiri Pak untuk sapu ini masih ramai nggak sih Pak sampai sekarang? Alhamdulillah sih masih ramai gitu ya kan. Kalau misalnya untuk UMKM daerah sini bisa dikatakan termasuk ramai lah, walaupun bisa dikatakan penghasilan kecil gitu. Biasanya dipasarkan kemana aja Bang? Untuk sementara ini paling kita jauh ke daerah Kerawang, Bekasi sama Lampung. Produk sapu lidi asal Desa Sindang Heula juga dilirik oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang berjanji akan mengembangkan sapu lidi hingga ke mancanegara. Potensi kualitas dasarnya sudah mencukupi. Tinggal kita upgrade dikit, baik dari penampilan warnanya, pegangannya. Misalnya kalau makan itu packaging lah, ya. Kemudian mungkin ikatan kain tadi belum terlalu kuat, jangan sampai baru nyapu lepas, itu akan protes pihak buyer. Nah itu mungkin perlu pendampingan, perlu semacam pelatihan bahwa kalau ada buyer, ada pembeli besar nanti mereka maunya yang gimana, tentu harus diikuti sama produsen. Nah itu titik temu itu yang harus kami jembatani. Masyarakat juga berharap produknya bisa terus berkembang dan berharap pemasaran hingga luar negeri. Ariel Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari Kabupaten Serang.